消除世事常行菩萨道，全体净师弟子，成业上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福，向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。阿弥陀佛，师兄师姐，请坐。好，感恩Indrawati Sece. Ini kenapa suaranya menggema ya? Host mungkin ada yang buka double ya. Baik. Soan, Hoklai Sesiung. Saya kira saya aja, rupanya Sesiung juga gema ya. Nah, ini sekarang udah nggak gema. Oke, Kanan Sesiung. Ya, tadi mungkin ada yang buka dua gadget ya. Oke, baik. Selamat pagi Sesiung Sece semuanya. Salam sehat semuanya ya. Sungguh berbahagia kita pagi ini kita bersama-sama kembali belajar bersama melalui Shin Fasyang. Pagi ini kita kanan kepada Sang dan sudah menceritakan semua riwayat Ceci. Ya, riwayat Ceci yang ke-27. Ya, dengan tema memperlakukan semua makhluk hidup bagai keluarga. Ini saya sendiri juga baru sekali ini nonton riwayat Ceci yang ke-27 ini ya, luar biasa. Jadi riwayat Ceci itu betul-betul sangat mengagumkan ya. Jadi ada istilah tidak kenal maka tak sayang ya. Jadi semakin kita kenal semakin sayang tentunya ya. Jadi betul-betul dengan mengetahui sejarah-sejarah Ceci di masa lalu, tentunya itu akan membuat keyakinan kita bertambah di jalan bodhisattva ini. Ya, luar biasa Ceci semuanya. Baik, mari kita kembali sama-sama kita menyimak intisari yang sudah dibuat oleh tim Shin Fasyang kita pagi ini, karena semua tim Shin Fasyang, kita simak kembali intisarinya. Ya, intisari Shin Fasyang. Tahun sejarah Ceci dimulai dari tahun 84 sampai 85 ya, di tahun itu ya. 2 tahun ini. Ya. 31 Juli 1988 ya. Upacara peletakan batu pertama Akademi Keperawatan Ceci merupakan langkah pertama misi pendidikan. 25 September 88 persiapan pembangunan Sekolah Tinggi Kedokteran Ceci. 4 Maret 1989 dikeluarkan seruan untuk membangun jaringan pelayanan kesehatan. 17 September 89 peresmian Akademi Keperawatan Ceci yang Sipiao menjadi kepala sekolah pertama. Jadi tahun 88 itu ternyata adalah tahun awal ada Akademi Keperawatan Ceci ya. Jadi kalau tadi kita sama-sama nonton waktu itu rumah sakit kesulitan mencari perawat. Banyak wanita-wanita waktu itu ya masih muda-muda udah dikawinin, ada yang harus mencari uang ya dengan berbagai macam pekerjaan ya. Bahkan ada yang dijualin katanya demikian. Jadi waktu itu sulit mencari wanita untuk menjadi perawat. Dengan demikian Ceci waktu itu menjadi pelopor ya, membangun Akademi Keperawatan, dan yang waktu pertama itu yang daftar cuma 108 orang ya, tetapi yang hadir sampai 20 ribuan orang. Itu luar biasa karena masyarakat semua sangat kepingin tahu, sangat merasa tergugah barangkali ya. Di Hualien ini sebuah desa kecil, ada sekolah Akademi Perawatan, ada rumah sakit yang dibangun oleh Ceci, luar biasa ya. Demikian kita lanjut ke
intisari poin yang pertama. Setelah pembangunan rumah sakit rampung, kita berharap dapat membina insan yang berbakat, baik hati, dan penuh cinta kasih. Makhluk agung berjubah putih yang seperti bodhisatwa Avalokiteswara, yaitu perawat dan dokter. Oleh karena itu, kita mendirikan Akademi Keperawatan di Taiwan bagian timur dan mendirikan Sekolah Tinggi Kedokteran Tzu Chi. Lagu Mas Sekolah Tinggi Kedokteran Tzu Chi terdapat lirik berikrar untuk memperlakukan semua makhluk hidup bagai keluarga. Kita juga berharap setiap dokter yang kita bina dapat membangun ikrar untuk memperlakukan semua makhluk dan semua pasien bagai keluarga. Kontribusi tanpa pamrih dari setiap orang sungguh telah membentangkan jalan ini dengan susah payah. Apa yang bisa saya berikan untuk membalas kebaikan insan Tzu Chi? Satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah memastikan semua orang yang bergabung di dalam Tzu Chi tidak pernah menyesalinya. Wah, ini Master memastikan bahwa orang-orang yang bergabung di dalam Tzu Chi tidak pernah menyesalinya. Tadi sempat terpikir sama saya, lalu mereka yang keluar dari Tzu Chi itu sesungguhnya kenapa ya? Saya pikir-pikir lagi ya, mungkin mereka bukan menyesal masuk Tzu Chi, tetapi karena mereka tidak tahan kepada orang-orang tertentu ya, sehingga mereka mundur. Barangkali demikian lebih banyak. Tapi apakah ada yang menyesal? Saya nggak tahu. Ya, tapi mungkin karena setiap kali ada yang mundur itu kejadiannya karena ya ada yang ketidaksesuaian pendapat, ketidaksepakatan, dan lain-lain ya. Jadi pelatihan dirinya terpaksa harus berhenti di tengah jalan. Jadi saya sendiri nggak pernah merasa menyesal ya masuk Tzu Chi ya. Jadi saya rasa demikian juga yang Tzu Chi yang ada di dalam ruang Zoom ini juga yakin ya, saya tidak ada yang menyesal. Karena dengan join di Tzu Chi kita punya kesempatan menjalin jodoh baik, punya kesempatan menanam berkah, lautan berkah yang luar biasa yang mau digarap, sungguh luar biasa ya, dengan master, dengan ajaran-ajaran yang setiap hari dialirkan kepada kita agar tersap ke dalam batin kita ya, sehingga betul-betul kita menjadi orang-orang yang bermanfaat, betul-betul menjadi orang yang berguna bagi dunia, bagi dunia. Jadi tadi insan Tzu Chi yang nggak pernah istirahat. Kok begitu? Nggak pernah istirahat? Ya, karena di Indonesia tidur, di Amerika bangun. Nah, jadi insan Tzu Chi nggak ada yang istirahat ya. Jadi 24 jam terus ada terus yang bergerak. Ya, yang jadi Amerika udah tidur, yang di Jepang udah bangun. Ya, seperti itu ya. Jadi terus bergantian. Jadi akhirnya insan Tzu Chi nggak pernah tidur. Kita lanjut yang kedua ya. Setelah bersusah payah dan mengatasi berbagai rintangan, akhirnya rumah sakit kita resmi beroperasi. Kita juga menyadari bahwa sangat sulit untuk mendapatkan tenaga medis. Karena itu, kita berpikir untuk membina sumber daya manusia setempat. Satu-satunya jalan adalah lewat pendidikan. Hanya dengan pendidikan, baru bisa menstabilkan pelayanan medis di tempat ini dan menstabilkan misi untuk melindungi kehidupan di Hualien. Di wilayah timur Taiwan, misi pendidikan kita dimulai dari Akademi Keperawatan. Sekolah Akademi Keperawatan Tzu Chi pada tanggal 31 Juli 1988 dilakukan peletakan batu pertama. Demikianlah saat pembangunan berlangsung juga sambil merekrut murid, pada tanggal 17 September 1989, Sekolah Akademi Keperawatan Tzu Chi diresmikan. Penerimaan murid pada angkatan pertama adalah 108 siswa. Tetapi orang yang datang untuk merayakan pembukaan sekolah ini seperti lautan manusia. Ada 20.000 orang lebih yang datang untuk merayakan pembukaan sekolah ini. Oh, maaf ya, ulang ya. Ada 20.000 orang lebih. Akhirnya, kita merekrut kepala sekolah Chang dari Akademi Keperawatan di Hong Kong, di Taichung. Kita memberitahunya filosofi dan tujuan kita membangun Akademi Keperawatan. Kita ingin menjadikan Akademi Keperawatan sebagai sekolah yang ideal. Sekumpulan makhluk agung berjubah putih ini bagai bodhisatwa Avalokiteswara.
Mereka memiliki rasa pengertian dan toleransi. Makhluk agung berjubah putih demikian. Pendidikan cinta kasih yang demikian menginspirasi setiap orang untuk tulus dan bersungguh hati untuk bersumbangsi demi pasien. Ini semuanya patut dipuji, ya. Luar biasa ya. Jadi awalnya ternyata sekolah-sekolah Ceci itu diawalinya dari sekolah keperawatan, ya, baru kemudian ada sekolah-sekolah lainnya. Ya, jadi mungkin karena begitu masuk sekolah keperawatan, selain pelajaran-pelajaran medis, tentunya ada pelajaran-pelajaran budi pekerti, ada pelajaran-pelajaran bagaimana kan encuncung ai, ya, bagaimana mereka harus menghormati, menghargai setiap makhluk hidup, seperti itu. Dan ada lagi tata krama yang harus diikutin, ya. Rambutnya harus demikian, baju demikian, segala macam, semuanya itu harus dipelajari. Dan itu juga mungkin makanya terpikirkan lagi untuk membangun sekolah SD, SMP, SMA-nya, supaya dari kecil sudah dididik. Karena kalau sudah besar, sudah dewasa, baru mulai dididik demikian banyak, itu tentunya banyak kecanggungan, ya. Jadi banyak yang tidak biasa, yang mungkin ada penolakan. Jadi sehingga memang harus dari awal, pendidikan itu harus dari kecil. Jadi mungkin baru belakangan kemudian ada sekolah. Itu mungkin itu asumsi saya, maaf ya. Baik, kita lanjut lagi. Yang ketiga. Sungguh, kita harus dapat membina perawat seperti Bodhisattva awal kita suara yang maha welas asih. Saya harap tanggung jawab kita dalam mendidik setiap anak perempuan dapat berhasil menjadi sosok yang multi peran, multi keterampilan, berpikiran murni dan anggun. Apa yang dimaksud dengan multi keterampilan dan multi peran? Ketika dia berperan sebagai putri dari orang tua, kita harus mengajarkan dia untuk bersyukur kepada orang tua dan menjadi anak yang berbakti. Ketika dia berperan sebagai murid, dia harus menjadi murid yang baik dan menghormati gurunya. Setelah lulus, dia akan menjadi wanita yang sangat kompeten di dunia kerja, wanita karir. Setelah menikah, harus berperan sebagai menantu yang baik bagi mertuanya, istri yang baik bagi suaminya. Ketika dia sudah melahirkan anak, dia juga harus berperan sebagai ibu yang baik. Wah, luar biasa ya. Ini pendidikannya betul-betul bukan hanya sekedar pengetahuan umum, bukan hanya untuk membina karir biasa, ya. Ini multi keterampilan, multi peran. Jadi ya di sini memang kehebatan seorang wanita, ya. Nah, kehebatan seorang master juga, master seorang wanita. Jadi karena wanita itu memiliki banyak sekali peran, ya. Jadi peran menjadi seorang ibu, menjadi seorang anak, menjadi seorang menantu. Wah, banyak sekali, ya. Sungguh kita harus bersyukur, ya, bisa mempunyai ibu dan bersyukur menjadi seorang wanita, ya. Jadi kalau sebelum lama ini ada perasaan-perasaan yang tidak enak menjadi seorang wanita, karena katanya wanita itu banyak banyak masalahnya, bikin problem ini itu. Nah, sekali ini para wanita harus bersyukur, ya, menjadi seorang wanita. Ternyata diberikan berkah sedemikian banyak untuk bisa membentuk keluarga yang baik, butuh seorang wanita yang luar biasa tentunya, ya, butuh seorang ibu. Demikian. Baik, kita lanjut. Yang keempat, lahir, tua, sakit, dan meninggal adalah bagian dari hukum alam. Tetapi saat penyakit datang dan membuat tersiksa, bukan hanya satu orang saja yang menderita. Kemungkinan akan membuat satu keluarga terbebani. Tidak hanya membebani satu keluarga, termasuk harta kekayaan. Jadi kita semua harus memandang penting kesehatan. Jika semua orang sehat lahir dan batin, barulah masyarakat akan makmur. Tentu saja, menuntut ilmu dan memiliki tata krama juga sangat penting. Maka saat kita memulai universitas kita sangat berharap bisa membina tenaga profesional yang bisa bersumbangsi bagi masyarakat, dapat mengerahkan pengetahuan dan kemampuan mereka dengan bijaksana untuk membimbing masyarakat. Oleh sebab itu, kita harus membina dokter humanis yang bagaikan tabib agung. Ya, tujuan yang sangat mulia, ya. Jadi
Membangun sekolah ini bukan hanya sekedar untuk mencari nama, membesarkan nama, membuat sekolah yang terkenal sehingga nanti bisa pakai uang sekolah yang mahal-mahal dengan bisa jadi cuan banyak gitu ya, bukan. Tetapi di sini untuk membentuk ya, membangun masyarakat yang sehat lahir batin. Ya, sehingga nantinya masyarakat makmur ya, seperti visinya Qinghua dan Xin Sihui Xianghe, ya, masyarakat makmur, masyarakat akur. Dan demikian. Jadi universitas diharap dapat membina tenaga-tenaga profesional yang bisa bersumbangsi bagi masyarakat. Ya, bagi masyarakat di sini ya, bukan semoga tenaga profesional tersebut bersumbangsi terus bagi ceci. Kok nggak demikian ya? Kenapa? Bagi masyarakat. Nah, karena masyarakat itu luas dan ceci ada di dalamnya. Bersumbangsi bagi masyarakat berarti juga sudah bersumbangsi bagi ceci juga. Sama ya. Jadi ceci adalah masyarakat, masyarakat adalah ceci. Wah, kalau sampai sedemikian hebat ya. Baik, ya, jadi ini memang suatu gambaran besar dari apa Master punya pandangan arah ya. Sebab itu Master bilang kita harus membina dokter humanis yang bagaikan tabib agung. Tabib agung seperti yang di depan apa itu? Tabib agung itu ya Buddha gitu ya. Buddha seperti, jadi hatinya hati Buddha gitu. Seperti yang gambar di depan rumah sakit, di lobi rumah sakit, ya itu kan tabib agung yang sedang apa namanya mengobati apa merawat ya seorang biku yang sulit didekati ya, yang tidak begitu banyak jalinan jodoh baiknya, sehingga beliau waktu sakit tidak ada yang mau menyentuhnya. Nah, tabib agung Buddha itu menyentuhnya ya. Jadi demikian ya, dokter humanis bagaikan tabib agung ya. Baik, kita lanjut. Setelah akademi keperawatan didirikan, Master segera merencanakan untuk pembangunan sekolah kedokteran. Ini adalah dekade ketiga Ceci, yaitu mulai mengembangkan misi pendidikan kita. Tujuan misi pendidikan kita adalah membina anak-anak agar unggul dalam moral dan studi. Yang terpenting adalah perilaku dan budi pekerti anak-anak. Anak yang berbudi pekerti baik demi masyarakat adalah menegakkan hukum. Demi keluarga adalah menegakkan tanggung jawab. Kesusilaan, itulah hakikat kebenaran. Memiliki kesusilaan berarti memiliki prinsip kebenaran. Anak memang harus memiliki tata krama. Dengan menghormati guru, baru dapat mentaati ajarannya. Jadi setelah akademi keperawatan, Master juga merencanakan membangun sekolah kedokteran. Nah, ini luar biasa ya. Dan saya lupa tadi ya, SD, SMA, itu kapan didirikannya ya. Mungkin nanti ada sisi-sisi yang tahu yang boleh sharing ya. Nah, karena dari tadi ini saya lihat nggak ada cerita SD, SMP, SMA-nya kapan dibangunnya ya di Seci. Ini yang ada akademi dulu. Baik. Demi keluarga adalah mengenang kesusilaan itulah hakikat kebenaran. Memiliki kesusilaan berarti memiliki prinsip kebenaran. Anak memang harus memiliki tata krama. Dengan menghormati guru, baru dapat mentaati ajarannya. Nah, jadi anak-anak harus diberi ajaran kesusilaan. Di tata krama, moralitas, ya, sikap, attitude, itu semuanya adalah kesusilaan. Ya, jadi mereka harus belajar sehingga mereka bisa menghormati orang tua, menghormati guru ya. Seperti tadi dalam cerita kisah Master di Thailand, anak-anak itu sangat diajarin kesusilaan ya, dan dengan tata krama, kebiasaan dari masa lalu yang kalau menghadap guru itu harus betul-betul sangat menghormat. Bahkan kalau gurunya duduk, mereka mau mempersembahkan sesuatu, mereka harus jalan beringsut-ingsut ya dari jauh ya, tidak langsung datang ke depannya begitu saja. Jadi kalau ada guru sedang berbicara, mereka harus juga kalau lewat di depannya itu harus menunduk, permisi dan lain-lain, mungkin seperti itu ya, permisi gitu ya. Oke, baik, kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Keenam, di Tainan kita juga memiliki 2 sekolah.
Jadi secara keseluruhan kita memiliki 6 sekolah. Untuk ke-6 sekolah ini, kita memiliki 1.000 sampai 2.000 orang. Ayah Cecen dan Ibu Ite telah membina setiap anak menjadi insan berbakat yang sangat berkualitas. Anak-anak ini mewarisi sumsum dharma dari insan Ceci. Anak-anak memiliki semangat misi dalam melakukan pekerjaan dan dapat mengembangkan potensi kebajikan. Inilah yang terpenting. Sekolah Ceci di Thailand, tata krama tradisional setempat masih tetap kita pertahankan. Jika ada 2 orang guru sedang berbicara, dari jauh murid melihat guru sedang berbicara, murid harus membungkukkan badan, menundukkan kepala, tidak berani lebih tinggi dari gurunya. Sambil membungkukkan badan dan menundukkan kepala, memberi salam kepada gurunya dan berjalan melewati guru. Setiap tahun pada hari guru, mereka dari jauh sudah berjalan sambil berlutut. Berlutut sambil berjalan datang ke hadapan guru sambil menyuguhkan teh sebagai wujud rasa syukur kepada guru. Tradisi mengungkapkan rasa syukur kepada guru seperti ini masih dipertahankan hingga kini. Melihatnya sungguh membuat orang terharu. Pendidikan tata krama seperti ini tidak boleh dihilangkan. Ya, jadi Ceci juga bisa master juga bisa menerima budaya-budaya dari negara lain kalau memang budayanya itu baik ya, budayanya itu bagus. Jadi bahkan itu harus diterapkan, tidak boleh dilupakan. Master juga tadi mengatakan bahwa budaya itu lebih bagus dari budaya yang mereka punya di Taiwan. Nah, sedemikian. Nah, saja ini kita juga selain ada Cecen, ada Ibu Ite ya, Ibu Ite. Jadi Ibu Ite ini seperti kayak Taai Mama juga begitu barangkali ya. Jadi saya juga baru tahu ada Ibu Ite ini. Ya, dulu saya kayaknya pernah dengar-dengar tapi nggak begitu perhatiin ya. Selain ayah Cecen ada Ibu Ite ya, Ite. Nah itu nanti ada Sisung Sece yang lebih paham bisa sharing ya mengenai Ibu Ite ini. Demikian kita lanjut ke 7. Relawan Ceci pada umumnya adalah wanita, yaitu para bodhisattva komite wanita, hingga menginspirasi sekelompok demi sekelompok wanita karir dan ibu rumah tangga yang semakin muda usianya mulai terjadi peremajaan. Tetapi, bagaimanapun mudanya usia mereka, kekuatan tenaga mereka tetap kalah dari laki-laki. Maka, untuk kegiatan besar seperti ini, sungguh sangat khawatir, sehingga berharap lebih banyak laki-laki di masyarakat yang dapat bergabung menjadi relawan. Pada tahun 1989, kami segera membentuk organisasi untuk membantu keselamatan lalu lintas. Karena orang yang datang sangat banyak, sehingga untuk keselamatan lalu lintas, maka diberi nama dengan berdasarkan keamanan lalu lintas, yaitu dinamakan tim keamanan. Perlahan-lahan, kegagahan dan dedikasi mereka mulai memberikan pengaruh di masyarakat. Oleh sebab itu, di tahun berikutnya, saya mengganti nama tim keamanan menjadi Barisan Cecen. Bodhisattva Cecen kita sejak dari berusia 60-an tahun sampai sekarang 90-an tahun, mereka telah berjalan berdampingan dengan kita selama ini. Saya berharap para Bodhisattva Cecen kita sudah memiliki kekuatan di tengah kelembutan. Saat itu mereka ingin menggunakan nama Wajra Pelindung Dharma. Saya berkata kepada mereka, nama itu terlalu keras, maka saya menggantinya menjadi Barisan Cecen. Nah, ini luar biasa ya. Jadi Cecen dulu adalah tim keamanan ya. Awal-awalnya tim keamanan di tahun 88 ya. Tahun 89 setelah sekolah itu jadi ya. Tadi sekolah dibentuk tahun 88. Dibangun. 89 udah jadi ya. Jadi waktu itu mau banyak datang orang-orang, banyak jadi ada tim keamanan lalu lintas. Nah, dibentuklah tim keamanan. Lalu kemudian karena tim keamanan itu dikagumi banyak orang, ya, tim keamanan dikagumi banyak orang ya, mungkin karena mengatur dengan baik, mengatur dengan sepenuh hati, menjaga keamanan sepenuh hati, sehingga banyak orang sangat terinspirasi ya. Jadi lalu Master merubah nama tim keamanan menjadi Barisan Cecen. Padahal waktu itu dari para Cecen itu ada yang mau menggunakan nama Wajra Pelindung Dharma. Wah, pelindung Dharma. Jadi Master merasa terlalu keras katanya. Sebetulnya
Ya, keras di sini maksudnya adalah mungkin terlalu kuat ya, terlalu diinikan ya. Jadi berat malah ya kalau menyandang nama pelindung Dharma itu bukannya enteng, itu berat ya, berat sekali. Jadi karena itu Master sangat bijaksana ya mengganti namanya menjadi Barisan Chechen. Oke, kita lanjut yang ke-8. Benar-benar rasa bersyukur. Ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Para bodhisattva sekalian, Master bersyukur. Yang bisa Master katakan masih tetap kata ini. Saya tidak bisa membalas kebaikan kalian. Yang bisa saya lakukan adalah memastikan bahwa satu-satunya hal dalam kehidupan setiap orang yang tidak pernah akan disesali adalah bergabung dengan Ceci. Ceci ada berkat kalian. Saya berharap kita semua terhadap Ceci dalam kehidupan ini tidak pernah menyesal telah bergabung dengan Ceci. Akan tetapi merasa bangga dengannya. Tanpa kalian, Ceci tidak ada pencapaian seperti saat ini. Singkat kata, saling mendukung pencapaian satu sama lain. Sesungguhnya bergabung dengan Ceci berarti menyerap Dharma ke dalam hati. Semoga kita dapat menjalin jodoh sebagai saudara sedharma dari kehidupan ke kehidupan. Wah, luar biasa ya, Ceci ya, bahwa Master memastikan sekali lagi bahwa bergabung dengan Ceci kita semuanya tidak akan pernah menyesal. Karena ketika kita bergabung di Ceci, kita mulai bisa merubah kebiasaan-kebiasaan buruk, kita mulai lebih banyak menanam kebajikan, bagaimana mau menyesal ya? Kita terus-menerus diberikan ajaran, diberikan siraman Dharma, ya. Wah, bagaimana nyesal, nggak nyesal ya? Jadi betul-betul ya, insan Ceci terus-menerus diberikan bimbingan-bimbingan ya. Dengan sepenuh hati, Master terus-menerus mensupport ya, memberikan kita siraman Dharma agar kita betul-betul bisa menyerap Dharma ke dalam hati dan betul-betul ada Dharma di dalam setiap tindakan kita. Luar biasa ya, ya. Semoga kita semua katanya dapat menjalin jodoh sebagai saudara sedharma dari kehidupan ke kehidupan. Nah, itu sen sese ya. Jadi Master juga mengatakan, Ceci ada karena kalian, karena kita semua. Ya, kita semua ada juga karena Master. Nah, itu jadi saling bergantungan. Nah, itu seperti 12 nidana ya, sebab akibat yang saling bergantungan. Karena ada Master, maka ada Ceci. Karena ada Ceci, maka ada relawan. Karena relawannya ada, Ceci bertahan. Ya, Ceci bisa menahan karena ada relawan. Ada relawan karena datangnya dari tadinya ada Master. Nah itu karena ada ini maka jadi ada itu. Karena ada itu maka jadi ada ini. Kalau tidak ada itu nggak ada ini. Kalau nggak ada Master ya nggak ada Ceci. Ada Master dari Ceci nggak ada relawan ya Ceci nggak bertahan. Jadi semuanya itu saling bergantungan. Itulah semua jalinan jodoh baik yang luar biasa. Kita lanjut. Oh, selesai ya. Kuisnya nanti lagi ya. Ya, baik. Sampai di sini selesai sudah. Kita menyimak intisari. Jam 8 sekarang, Sesiung Sece. Ini saatnya Sesiung Sece sharing dari tadi apa yang sudah kita dapatkan, sudah kita terima dari Ceci Story ini. Apa sih yang membuat Sesiung Sece terinspirasi, ataupun juga, oh tadi ada saya yang seperti tadi saya kurang tahu sekolah itu, kapan sih mulai ada sekolah SD, SMP Seci, barangkali ada Sesiung Sece yang tahu, silahkan dibagikan juga. Saya yakin di sini juga mungkin ada yang nggak tahu seperti saya juga, sama ya. Jadi yang lebih tahu boleh berbagi kepada kita semuanya. Nah, ini ada iPhone yang sudah recent. Biasanya iPhone ini kalau dulu ada Dwi Ing Seje, pakai iPhone juga ya. Belakangan Dwi Ing Seje ini lagi sibuk mengurus suaminya. Dan kedua adalah Vivi Liang Seje suka pakai iPhone juga. Mungkin ini Vivi Liang Seje ya. Silakan iPhone. Ya, Vivi Liang Seje, silakan. Halo, Vivi Liang Seje, kok hilang?
Ya, ada Sesiung Secie yang lain. Oh, nggak bisa unmute. Host, gimana nih? Nggak bisa unmute. Mana ya Vivi yang Secie di mana Udah ini? bisa, Stasiun. Oh, sudah ya? Oke, kanan ya, si Sani. Cảm ơn sư兄sư姐, cảm ơn Hok Lai sư兄. Dalam ceramah Master, berpaling dari keduniawian dan mengarah pada kesadaran. Kita berdoa sepenuh hati setiap hari, semoga dunia ini damai dan bebas dari bencana. Diperlukan orang-orang yang memiliki ketulusan hati, keyakinan, dan hidup sesuai aturan dan prinsip-prinsip Dharma. Dan juga dengan memiliki arah pikiran benar, berjalan di jalan yang benar, sehingga dunia menjadi tanah suci. Orang bajik bagaikan berada di tanah suci. Orang yang penuh noda dan kegelapan batin, penuh kerisauan, merasa seperti hidup di neraka tanpa ada ketenangan di sekitar mereka. Merasa kehidupan mereka penuh dengan ancaman. Hendaknya kita memiliki hati yang penuh welas asih dan mengarah pada keharmonisan. Langit cerah itu melambangkan sisi yang penuh kebajikan. Masa depan yang cerah membutuhkan cahaya, sehingga kita tahu arah hidup kita dengan jelas. Inilah kebijaksanaan yang kita harus tapaki langkah demi langkah dengan mantap. Dengan kehidupan benar, kita berjalan ke arah yang benar. Dengan bertutur kata baik dan melakukan apapun yang benar, kita sudah melakukan kebajikan. Hendaknya kita menata kembali kehidupan dan menjadikan setiap hari sebagai hari yang baru. Hendaknya membersihkan noda dan kegelapan batin setiap hari. Hendaknya berintrospeksi. Apakah kemarin saya telah mengatakan sesuatu yang salah? Kita harus merenungkannya lagi dengan baik. Dan Chen Tzu adalah murid Konfusius. Mengintrospeksi diri 3 kali dalam sehari. Di pagi hari, memikirkan apa yang harus dilakukannya. Siang hari, memulai memikirkan apakah telah melakukan kesalahan dan segera memperbaikinya. Di sore hari, saat berinteraksi dengan orang lain dan menangani setiap hal dengan sepenuh hati, menjaga arahnya agar tetap berada di jalan yang benar. Ketika menghadapi kerisauan atau rintangan, dia akan segera menghentikannya dan membawa pikirannya kembali kepada kebajikan. Ajaran Konfusius adalah membangkitkan pikiran bajik, mengajarkan semuanya untuk taat pada aturan. Dan ajaran Buddha juga yang membimbing hati dan pikiran kita agar semua orang berjalan ke arah yang benar. Dengan mempraktikkan kebajikan, kita dapat melenyapkan kegelapan batin ini. Cảm ơn sư兄sư姐. Kanan Vivi Liang Secie ya. Jadi Vivi Liang Secie tadi telah sharing. Di dalam sharing tadi katanya kita harus belajar bertutur kata baik ya. Nah inilah dia, jadi tadi seperti juga tadi kita bilang bahwa Master terus-menerus memberikan ceramah-ceramahnya, memberikan bimbingannya kepada kita semua. Nah seperti yang diucapkan tadi oleh Vivi Liang Secie, tentunya itu adalah ucapan-ucapan dari Master ya, bahwa kita harus bertutur kata baik, kita harus terus melakukan kebajikan, introspeksi, menata kembali kehidupan. Ya. Jadi itu semua yang diajarkan, dan ketika kita bisa mempraktekkan itu semua, tentunya kita akan menjadi sehat lahir batin, ya. Sehat lahir dan batin, jasmani dan batin, ya. Nama rupa, nah itu menjadi sehat. Baik, kita lanjut, ya, kanan ya Vivi Liang Secie, kita lanjut ke Pekanbaru.
Jadi Mulyadi Sesiong, silahkan. 感恩红来师兄，感恩上人开示。Selamat pagi 师兄师姐们。Tadi Holai师兄begitu semangat ya. Suci karena ada master baru ada suci. Suci ada karena ada relawan. Tapi ada satu lagi mungkin saya atau saya nggak dengar ya Jung ya. Suci ada hari ini bisa berjalan begini karena ada para donatur. Awalnya sih relawan, donatur, dan para penerima bantuan kita. Jadi cuci baru ada hari ini bisa berjalan begitu bagus. Nah, kita udah lihat sang dan semangat yang begitu baik, terus jalannya begitu lama, kita sudah lihat semua. Tapi kita sebagai relawan yang setia pada master, yang mau kita masuk ke cuci karena master. Karena kita lihat suci apa yang dilakukan, baru kita seperti niat kita mau pingin bergabung ke cuci. Seperti awal itulah kita bisa gabung ke cuci. Jadi masuk ke cuci bukan karena bangga-bangga, karena dia orang tahu saya bergabung ke cuci karena wah cuci itu sebagian dari cuci ini. Tapi saya sendiri tidak introspeksi diri. Setelah udah mungkin ya kita lihat ada sekian lama sudah menjadi APL, terus menjadi komite, terus kita sibuk dengan jabatan atau pengurusan yang lebih bagus. Nah, setelah mengambil pengurusan, tapi banyak senyuman. Cuma nggak mau begitu aktif. Pengurusan yang dia ambil bertanggung jawab, dia tidak jalan dengan baik. Akhirnya apa? Tentu ya dalam masa kita laporan, itu pasti berantakan. Karena apa? Laporan ada setelah kita kerja. Ini kerja kurang, bagaimana mau laporan yang bagus? Otomatis ini sangat-sangat pengaruh dalam kita pribadi. Kita pribadi tidak benar mempengaruhi ke cuci. Cuci mempengaruhi impact ke masyarakat. Yang terakhir ujungnya ke master. Master menggunakan waktu yang begitu lama membangunkan cuci. Memang secara tidak begitu pengaruh, tapi nama suci udah terbawa. Nah ini kontribusi dari siapa? Para kita relawan yang ya kurang yongsin lah ya, kita bilang kurang yongsin ya. Jadi kita bergabung suci karena bersedia untuk berbuat baik. Apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Seperti contoh dalam kehidupan, kita yang makan, tentu yang kita kenyang, anak bini kita tidak akan kenyang. Dalam hal itu adalah kita beramal, ya kelak akan kehidupan kita akan lebih baik. Itu dalam suatu hal yang paling logika dalam kehidupan kita. Terus misalnya, mungkin relawan ada yang banyak yang kurang ngerti, kita banyak membutuh pembinaan. Relawan-relawan yang seperti Uming ya gitu loh ya. Mungkin saya bilang Uming lah ya. Contohnya, ada yang mau donasi misalnya tanah atau dana. Ada relawan yang secara pribadi dia menjawab, Suci sudah kaya, Suci sudah punya tanah, Suci tidak perlu butuh donasi seperti hal itu. Ini hati-hati. Ada hal yang bisa ucapan gitu. Tapi kan selama ini kita banyak nggak dengar. Ini hal ada yang terjadi. Jadi sebenarnya itu karena relawan tersebut tidak mengerti Suci itu seperti apa. Nah itu sangat hal penting. Terus juga ada saya ke lapangan, saya ketemu ada satu kasus penyakitnya ini di Singapura mengatakan ini udah nggak bisa diobati, Malaysia juga nggak bisa diobati. Relawan kita sendiri mengatakan Suci itu Superman, semua serba bisa. Nah ini berbahaya. Nah ini ya pembinaan relawan untuk kita daerah itu masing-masing harus, atau daerah mungkin bukan daerah atau per KP-nya atau per daerah yang kita itu ya mesti ya hati-hati lah. Karena ini mesti dalam pembinaan dalam hal mungkin pelatihan kita harus sampaikan kepada mereka. Jangan mengucapkan hal-hal seperti itu, seperti Superman. Nah itu berbahaya. Dokter jelas Singapura, Malaysia itu hebat. Jadi kita mengatakan di daerah ini mengatakan sepertinya semua bisa. Dia itu sebenarnya niatnya itu baik, bagus. Cuma dia tidak mengerti suci dan dia juga tidak mengerti di dalam hal-hal seperti medis ini. Nah ini berbahaya, jadi kita perlu pembinaan seperti itu, jangan sampai informasi salah. Nah
Kemarin kita juga ada ketemu satu suci, mungkin sama Johnny Susyong tahu dia. Kita cuci ada 3, orang biasa sebut 3 ya, relawan sebut 3K ya. Kagum, kaget, terus kabur. Nah ini peka dia, dia kembali lagi. Nah ini saya bilang sama Suci itu, kami sama tawa-tawa dalam satu dengan sharing waktu pelatihan di mobil sama Johnny Susyong. Jadi kita tahu ini inspirasi apa dia yang membuat dia kembali ke Suci. Rupanya Susyong dia ikut bakso di Suci, dan Susyongnya dia seperti itu, dia terinspirasi, pingin gabung. Nah terakhir dia gabung ke kita, ke Suci. Terus dalam Void One Community Jakarta dia ikut juga. Baru saya tertahu, ini terbongkar rahasianya dia gitu loh. Ternyata ada kekeliruan, kita punya relawan yang kurang mungkin ya Suci yang dia pahami kurang gitu loh. Seperti apa kita punya kemampuan di Suci di rumah sakit seperti apa, atau bantuan seperti apa, keterbatasan kita di mana, semua pasti ada keterbatasan. Cuma kita harus tahu di mana gitu loh. Kira-kira itu oleh Susyong, saya bisa sharing. 感恩师兄师姐们听我的分享，南无阿弥陀佛。 Nam Amitopo. Kanan ya, Mulia di Sesiung yang sudah sharing, menambahkan ya tadi ya, betul ya, bahwa ada master membangun ceci, ada relawan, ada Kananhu, dan donatur ya, semuanya itu harus ada semua. Ya tentunya ada master, ada ceci, ada relawan. Kalau nggak ada Kananhunya mau kerja apa kan gitu ya. Jadi PL semua ya. Oke ya, baik, semuanya itu intinya sama, saling bergantungan, saling membutuhkan, ya, mutual simbiosis. Jadi saling membutuhkan, saling mendukung, saling mensupport, bersatu. Ceci adalah kita adalah ceci, ya, one for all for one. Banyak istilah-istilah yang bisa kita gunakan ya, dan untuk mendeskripsikan ceci itu apa sih gitu ya. Jadi ceci itu sesuatu yang luar biasa, jadi sesuatu juga yang biasa-biasa ya. Jadi ceci bukannya Superman, bukannya bisa semuanya, tapi banyak hal memang ceci mau kerja ya. Jadi ceci banyak mau kerja, dan walaupun tidak bisa mau belajar untuk menjadi bisa. Nah ini memang kekuatan insan ceci demikian ya. Jadi tapi ya jangan suka menyombongkan diri ya, tentunya demikian ya. Jadi karena dia mulia di Sesiung ya, kita tidak sempurna, maka itu tidak kenal maka tak sayang, saya bilang ya. Jadi insan ceci juga harus banyak belajar, banyak mengerti tentang ceci, memahami tentang ceci. Ceci story ini ada 31 kalau nggak salah, ya ini yang ke-27. Ya, jadi silahkan ditonton berulang-ulang agar mengetahui sejarah ceci seperti apa. Karena dengan mengetahui sejarahnya kita akan semakin tahu, oh ada ini karena begini sekarang, karena dulunya ada begini, ada begitu ya. Jadi dengan demikian kita tidak akan salah. Jadi tadi kalau Sesiung Mulia dibilang masih ada relawan yang mengatakan, Ceci udah kaya, nggak perlu butuh dana lagi. Nah, dia berarti belum mengerti, betul. Dia belum mengerti. Karena itu dia harus diajak untuk mengerti. Ya, bukan ngomelin ya. Diajak untuk mengerti. Demikian. Nah, ini sudah ada 2 orang lagi yang resen. Saya nggak tahu tadi, saya lalai. Ini nggak tahu siapa yang lebih dulu. Ada Johannes dan kemudian ada Sesiung Indra. Silakan. Saya kira mungkin Johannes biasanya suka bilang Sesiung Indra dulu deh, katanya gitu ya. Atau kita sama-sama, Johannes, Sesiung. Sesiung Indra dulu ya. Sesiung Indra, silakan. Ya. 早安，好嘞，师兄。Ya, jangan. Ya, 早安呀，实际人们，你们好。刚上的开始ya, itu tentang education ya, aku suka sekali ya tentang education. Salah satu motivasi saya masuk Suci itu ketika ke Hualien itu adalah tentang education ya. Saya tidak jarang ya, hampir tidak pernah melihat satu foundation ya, apalagi yang di bidang NGO itu ada education seperti itu. Ya. Tentang tadi oleh Sesiung bertanya, saya coba mendatakan kembali, tapi kalau ada salah tolong diperbaiki ya. Memang pertama kita lihat itu di tahun 89 ya, establish Suci University. Sebelumnya kan ada kolej perawatan ya. Jadi itu
di university. Kemudian di rumah sakit juga begitu, sebelumnya juga klinik ya. Jadi Cici rupanya sebelum establish hospitalnya dia udah ada klinik ya. Ada Nah, dan di tahapannya, sini ya. ya, jadi di university juga begitu. Di 89 ya, 1989. 7 tahun kemudian kayaknya baru ada approval dari Minister of Education Taiwan itu untuk secondary school di Cici, kalau tidak salah ya, sesiungnya. Jadi secondary itu kan termasuk SMP, SMA lah. Gitu. Nah, tapi sekarang kan sudah ada kindergarten, ada primary, itu saya tidak tahu, mungkin perkembangannya ya sesiung. Nah, kemudian University of Cici itu pertama kan kedokteran saja. Tapi sekarang sudah ada Cici Litung Daxie, sudah ada Cici Science and Technology University. Nah, itu tidak kita tahu tahun berapa, mungkin masih ditanya, tapi tepatnya diresmikan 4 November itu. Nah, perkembangan tentang pendidikan ini di Indonesia juga saya lihat juga bagus ya. Nah, tetapi di Indonesia kan duluan di ini ya, secondary school ya. Mungkin SD, SMP, SMA. Cuma saya dengar ada planning pembukaan Cici University, tapi entah benar ya, kayaknya ada nih. Ada ya sesungguhnya. Nah, ya. Ini sangat bagus. Planningnya ada. Iya, Dai TV di Taiwan pertama, di luar negeri juga di Indonesia. Ya. Dan katanya paling besar ya, paling luas ya dari segi skala lokasinya 10 hektar ya. Kemudian juga hospital, saya tidak mendengar yang lain, tapi saya rasa juga pertama ya di luar Taiwan. Jadi Hualien Hospital juga mengontrol sekarang sudah 8 ya, Sisyong. Sudah 8 hospital di seluruh Taiwan. Kalau saya hitung itu 8 harusnya termasuk Indonesia. Tapi kalau waktu saya di Hualien, saya hitung itu 8 itu kalau nggak sama Indonesia kan 7 ya. Jadi mungkin ya sesiungnya. Tapi memang sudah 8 kontrolnya dari situ. Nah, saya sangat terkesan dengan master ya. Perkembangannya tidak melulu kita, pertama kali saya ke Cici belum masuk jadi relawan, saya pikir itu dalamnya liamkeng semuanya atau apa gitu ya. Nggak mengerti sama sekali. Ternyata saya lihat sangat up to date ya. Jadi itu yang menarik saya orangnya suka logik ya, logical. Kemudian saya melihat semuanya scientific, terus pengikut ya, artinya relawan master semuanya itu berpendidikan ya. Nah, saya nggak salah lagi, saya pikir ini, mana mungkin itu profesor bisa salah langkah, bisa ditipu misalnya ya, lebih apanya. Jadi saya rasa cocok sekali. Nah, tahun kemarin ya, waktu saya Sultan ya di Hualien ya, saya stay 2 hari, kita kawan-kawan stay 2 hari, kita dibawa ke Jingsetang yang baru dibangun Januari tahun ini juga ya. Tahun ini juga kita Sultannya di tahun ini sesungguhnya karena ada COVID 3 tahun, dia semua kumpul di tahun ini. Nah, ini yang baru bangun ini kita ke sana, itu dibawa jalan-jalan, kan biasa ya sesungguhnya kita kalau ke satu tempat suci ya, di Jingsetang itu ada yang dampingi kita. Suci itu mengatakan, ini sekarang Master melihat di dunia sekarang ini, para anak muda ya lebih tertarik ke sains ya, scientific. Jadi makanya kalau kita ke Kuantu ya, itu di dalamnya semua yang ditampilkan itu penuh dengan scientific. Jadi di dalamnya ada gambar-gambar planet, ada cetista, bahkan ada rumus-rumus Einstein segala macam ada terpapar di dinding semua. Untuk apa? Itu karena menarik yang anak muda sekarang. Nah, disitulah saya kira Cici itu sangat up to date dan sangat cocok untuk kita yang suka tentang fakta-fakta dan berjalan bersama dengan Dharma. Demikian Sisyong Hite Kanan. Ya, Kanan Sisyong. Jadi Jingsetang tadi di Kuantu ya Sisyongnya? Ya, di Kuantu Sisyong. Jadi dekat kantor, dekat gedung Dai TV juga ya? Ya, di dalamnya ada Jingse Book Cafe, ada Dai TV, terus ada Jingsetang. Jadi komplit. Desainnya sangat bagus. Bersebelah dekat dengan Dai TV, kantor Dai TV saja. Ya. Yang Jingsetangnya ini saya belum pernah masuk ini. Ya, ini terbaru. Lain kali mesti masuk ke kanan ya informasinya Sesungguhnya. Masuk aja sudah
sudah Ya. sangat bagus ya. Kemudian tanaman di luarnya itu 40 sekian jenis tanaman itu semua tanaman obat saja. Luar biasa. Ya. Nah, Nah, itulah dia ya. silakan. Memang Suci selalu mengupdate ya, selalu mengupdate terus. Jadi insan Suci kita juga semuanya sebetulnya harus selalu mengupdate ya, mengupdate apa sih ya pengetahuan-pengetahuan kita, pemahaman-pemahaman kita tentunya ya. Tentunya terus harus menerus update. Itulah belajar. Jadi belajar terus sampai tua ya. Tidak ada kata berhenti belajar itu. Jangan pernah berhenti belajar. Belajar terus. Jadi belajar bagaimana membuat batin kita menjadi lebih sehat, batinnya lebih baik, lebih damai, menjadi lebih bijak, lahiriahnya juga harus lebih sehat, ya, dengan cara-cara pola hidup yang sehat, makanan-makanan yang sehat, tidak hanya nikmat, ya. Jadi barangkali kalau masih ada suci yang penting makanannya nikmat, ya, kurang-kurang sehat sedikit nggak apa-apa, nanti bisa makan obat gampang, nggak boleh lagi tuh pikiran yang demikian ya. Jadi meskipun nikmat, kalau itu memiliki unsur-unsur yang jahat, ya, jangan dinikmati ya. Kita udah harus bisa melepaskannya ya. Demikian. Jadi supaya lahir batin kita selalu sehat. Baik. Karena ya Siung Indra yang selalu update ini ya, memang Siung Indra ini intelektual dari Medan. ya, harus dia selalu logik ya. Baik, Siung Johannes, silakan. Apakah bicara di teleponnya sudah selesai? Mau sharing? Mau buru-buru, itu ada pertanyaan, titik pertanyaan di chat ya. Oh, ada pertanyaan ya? Iya, sorry ya. Mau buru-buru. Oh, mau buru-buru apa nih pertanyaannya? Bentar ya. Cuma tanya, istilah Weyen, Komite Wanita, gimana tulis dan dalam Hanyu. Oh, asal-usul Weyen. Asal-usul Weyen gimana? Itu yang tahu asal-usul Weyen dan tulisan Weyen seperti apa ya? Weyen, saya nggak... kalau mau lihat tulisan Weyen, mesti lihat di itunya. Di apa namanya, di skrip Mandarinnya ada sih, Siung. Di skrip Mandarinnya pasti ada Weyen. Saya jelaskan sedikit boleh tentang Weyen. Silahkan, Siung. Ya. Ya, pas kebetulan pertanyaan ini sama waktu kita Southern tahun ini ya. Oh, ya. Jadi di waktu pelatihan atau apa itu kan ada break waktu di luar, kita dikumpulin yang sesiong dengan sesiong, yang suci dengan suci ya. Ya. Jadi itu tentang Weyen, memang pertama ada yang mengartikan seperti itu tadi, Komite Wanita ya. Padahal Weyen itu pertama dulu itu adalah yang ibu rumah tangga donasi ya, ibu rumah tangga yang ya? mengumpul donasi. Nah, belakangan Weyen itu adalah lontong ya. Ya, yang lontong itu Weyen. Jadi komite itu kan ada dua. Komite kehormatan itu dari donatur lontong itu adalah Weyen. Jadi kalau komite yang dari arus yang seperti kita abu putih naik ke atas itu Cucen. Nah, itu istilahnya. Jadi itu dijelaskan waktu itu. Jadi kita menjadi tahu Siung. Jadi Weyen itu lebih ke sekarang ini seperti lontong. Nah, dulu itu pengumpul donasi itu sudah disebut Weyen. Nah, sekarang ini seperti itu. Jadi kan Sufu itu tanya, kalian komite Weyen atau Cucen? Kan ada Cucen di komite, tidak ada lontong. Ada juga lontong, tapi dia tidak melewati jalur ini. Nah, ada juga yang dua-dua. Misalnya dia juga dari jalur abu putih naik sampai komite, dia juga lontong. Makanya di name tag-nya ada 2 bunga, Siung. Nah, begitulah Weyen, Siung. Jadi Weyen Komite Wanita yang kalau tadi kan katanya lontong atau donatur. Lalu kalau yang ikut jenjang itu dari abu putih logo sampai itu, jadi walaupun perempuan Cucen juga gitu. Ya, Cucen, semua Cucen. Jadi kalau Weyen itu juga yang laki Sesiong Sece pun juga Weyen-nya, karena dia jalurnya dari donatur ya. Nah, di situ. Jadi Cucen itu bukan hanya pria ya, Sesiong ya. Jadi wanita pun juga namanya Cucen ya. Tadi juga kan ada yang dari kelompok apa tadi Satpam itu kan langsung dibilang Cucen lagi kan. Iya. Yang kan Master nggak mau namanya itu yang para relawan Satpam kan. Ya, mengubah namanya Cucen. Kemudian mereka meminta namanya menjadi pelindung Dharma.
dan Master mengatakan itu terlalu berat buat kalian kan. Maka Master memberi nama yang lebih soft yang tadi, Zichen. Jadi di sini Wei Yan itu, nah macam saya lah, saya juga sorry ya, saya ada dua-dua. Jadi ditanya, oh berarti kamu Wei Yan dan Zichen katanya. Makanya di name tag saya ada 2 lotus itu. Ya. Nah, seperti itu. Memang pertama dianggap seperti Wei Yan itu dari wanita ya, yang suci ya. Ternyata bukan seperti itu. Ada salah, tolong dikoreksi ya. Karena saya dengarnya juga Chongwen di situ semua. Mudah-mudahan nggak salah, Sisyong. Ya. Demikian, Ya, kan? demikian juga yang saya pahami sama Sisyong ya. Sisyong lebih lengkap lagi tadi ya. Jadi Johannes Sisyong udah paham ya sekarang ya. Demikian adanya. Oke, baik. Kita lanjut lagi Sisyong suci yang lain. 1 orang lagi coba. Habis itu kita masuk ke kuis. Ada yang mau sharing atau bertanya? Mari kita sama-sama semakin memahami suci. Semakin memahami kita ini berada di tempat yang seperti apa, komunitas seperti apa, organisasi seperti apa saja yang kita pelajari di sini. Silakan. Oke, kalau nggak ada kita langsung kuis dulu. Kita kuis hari Rabu 4 Oktober ya. Jadi cara menjawab kuis, jawaban diketik di chat room dengan format jawaban, nomor soal jawaban, ya. Contohnya sudah ada. Demikian kita mulai. Ya, kuis yang pertama. Master mengatakan hal seperti apa yang dapat beliau lakukan untuk membalas kebaikan insan suci. A. Membangun rumah sakit. B. Memastikan insan suci tidak menyesal bergabung. C. Membantu sekolah perawat. D. Berdoa bersama. E. Merekrut pengikut agama. Silahkan dijawab. Saya menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Iya, jawabannya adalah 1B ya, memastikan insan suci tidak menyesal bergabung. Kita lanjut ke kuis yang kedua. Berapa jumlah anak yang mendaftar ke Akademi Perawatan? Keperawatan, Akademi Keperawatan ya, bukan Akademi Perawatan nih. Akademi Keperawatan. A 107, B 108, C 109, D 118, E 180. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Ya, jawabannya adalah 108. Yes. Oke, kita lanjut yang ketiga. Agar anak didik Akademi Keperawatan selain menjadi murid perawat, menantu dan ibu yang baik, maka didirikanlah asosiasi. Apa nama asosiasinya? A. Asosiasi guru, asosiasi orang tua, asosiasi murid, asosiasi ibu dan kakak. E. Asosiasi antar kelas. Silakan dijawab. Asosiasi apa ini? Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawabannya adalah asosiasi ibu dan kakak. Nah, suci ini terkecoh ya. Jadi ite itu ada ite ya. Jadi ibu dan kakak. Ya, jadi ada CC, ada yang kalau yang sudah menikah jadi apa namanya mama gitu ya. Jadi yang belum menikah jadi CC. Jadi demikian dari katanya. Oke, kita lanjut yang keempat. Berapa jumlah anggota asosiasi ibu dan kakak ITE pada awalnya? A 25 orang, B 27 orang, C 16 orang, D 26 orang, E 36 orang. Silakan dijawab. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Dan jawabannya adalah 36 orang. Nah, 36 orang. Banyak kan jawab 25 orang ya. 25 orang, ini 36 orang. Saya juga lupa. Ya, mohon maaf ya.
Lanjut, kita yang kelima. Oh, cuma 4 ya? Kok cuma 4? Biasanya bukannya ada 6 ya? Saya nggak perhatiin nih. Betul ya, host cuma 4 host ya? Nggak ada salah itu ya? Harusnya ada 6 Sesiung. Sebentar ya, Nah, Sesiung. oke. Baik ya, sebentar ya, Sisiung Suce. Ini ada sedikit kesalahan teknis. Jadi, ya. Nah, ini sudah yang kelima ya. Yang kelima, tradisi berlutut sambil berjalan menyuguhkan teh kepada guru dapat dilihat di negara mana? A. Taiwan, B. Indonesia, C. Singapura, D. Thailand, E. Malaysia. Silakan dijawab. Saya mulai menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Iya. Jawabannya adalah di Thai. Mana ini? Oh, udah close ya, host. Ada sedikit masalah teknis nih kelihatannya nih ya. Di Thailand ya itu ya, adanya ya. Di Thailand. Jadi sebetulnya di Indonesia juga sama sih. Ada budaya itu di Jawa ya. Di Jawa itu ada budaya kalau menghadap kaum bangsawan yang mereka orang-orang yang seperti apa tuh karyawan atau apa abdi dalam, disebutnya abdi dalam, jalannya beringsut loh. Ya, dulu juga kalau di Jawa itu kalau di tempat-tempat orang kaya pembantunya itu kalau mau masuk ke dalam itu ke tempat ruang-ruang tamu bosnya itu mereka begitu juga bisa ngingsut begitu juga tuh. Zaman dulu begitu. Jadi mereka tuh sangat ini sekali. Mereka menamakan dirinya abdi dalam ya. Abdi itu ya seperti pelayan ya, pelayan begitu. Demikian. Itu juga budaya di Jawa ada. Saya pikir itu budaya Buddhism kali ya. Oke, kita lanjut ke 6. Yang ke-6 ya. Ya. Pernyataan di bawah ini manakah yang paling benar menurut Anda? A. Pendidikan akademis paling penting. B. Karakter dan budi pekerti lebih penting. Anak harus masuk ke universitas ternama. A dan C benar. E hanya B yang benar. Silakan. Ya, A dan C benar atau hanya B yang benar. Nah, ya. Jadi pertanyaannya A dan C benar atau E hanya B yang benar. Itu pertanyaannya ya. Oke. Silakan dijawab. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Ya, jawabannya adalah E. Ya, hanya B yang benar. Ya, jadi karakter dan budi pekerti yang lebih diutamakan, yang lebih dipentingkan. Ya, paling tidak dicuci demikian ya pernyataan yang benar ya. Oke, demikian 6 buah kuis sudah kita lalui sambil menunggu pengumuman pemenang. Kita mulai sharing lagi. Sisiung Suce silahkan ya, manfaatkan waktunya, kita saling mengenal Suci, saling memahami Suci ya. Seperti tadi soal SD ternyata wah di Suci sudah ada akademi keperawatan dulu, sudah ada universitas kedokteran dulu, baru secondary school-nya dimulai ya, baru sekolah SD-nya dimulai. Kenapa? Ya, tadi awal juga saya ada bilang ya bahwa untuk mengikuti kelas tata krama budi pekerti langsung di akademi keperawatan ataupun di kedokteran itu akan menemui kesulitan karena mereka sebetulnya
kalau tata krama budi pekerti itu harus dididik dari awal, dari muda, dari kecil. Nah, sebab itulah setelah universitas baru kemudian ada sekolah sekunderinya. Nah, itu ya. Demikian. Jadi supaya anak-anak yang itu betul-betul sudah ditata dari awal. Nah, sehingga begitu masuk universitas, mereka sudah ya memang sikapnya, gayanya, cara berpikirnya sudah ceci minded. Ya, gaya berpikir ceci. Jadi betul-betul dari cecing, dari cesau menjadi cecing ya, sampai menjadi cecang. Luar biasa ya. Kita baik, selamat kepada Sylvie Jung Sece dari pusat, Aini Lijaya Sece dari Medan, Sylvie Jung Sece dari pusat lagi, 4 tidak ada pemenang, 5 Dona Andriani Sece dari barat, Antonius dari pusat. Ya, Sesiung Antonius dari pusat yang terakhir, nomor 6. Nah, Sylvie Jung Sece ini memang entah kapan ya beliau ini mau sharing dengan kita nih ya, Sylvie Jung Sece nih. Kapan nih, kita sangat menantikan, hencitai gitu ya. Kalau nggak suaranya aja kayak gitu ya, saya belum pernah dengar juga suaranya Sylvie Jung Sece di Zoom ini ya. Kalau orang suaranya langsung udah pernah. Ya, jadi Sylvie Jung Sece dari Haji Pusat ya, dulu juga kita suka bersama-sama berkegiatan, pernah ya, pernah bersama. Jadi cuman di Zoom ini sering kali jadi pemenang dan belum pernah mengeluarkan suara. Boleh nggak say hello sama kita hari ini? Biar yang lain denger nih, menjalin jodoh baik melalui suaranya. Belum ada ya, belum leluasa ya. Oke, Aini Lijaya Sece dari Medan, apakah mau sharing hari ini? Ya. Oh, izin ya, izin tidak sharing ya. Ada izin tidak sharing nih. Oke, izin tidak sharing, izin tidak sharing. Lalu Dona Andriani juga sama. Antonio Sesyong dari pusat. Nah, coba Antonio Sesyong sharing ya sedikit. Ini Antonio Sesyong ini kalau yang saya kenal itu juga sudah cukup lama ya di Seci ya. Dulu Antonio Sesyong yang bersama Heming almarhum ya. Heming Sesyong almarhum. Waktu zamannya banyak baksos di mana-mana lah ya, baksos pengobatan, baksos di Sicingien sih, pesantren ya, di pesantren ya. Antonio Sesyong ini yang juga rajin menemani Heming Sesyong almarhum. Boleh Antonio Sesyong sharing hari ini? Pagi Sesyong Clay. Pagi Sesyong Antonius. Sehat ya? Iya. Okay. Sedikit aja Sesyong ya. Sedikit boleh, banyak apalagi juga nggak apa-apa. Silakan. Iya, memang saya mengenal dunia Seci sudah cukup lama, tapi sampai sekarang masih belum berani ya untuk naik. Jadi masih abu putih terus Sesyong. Oke, ya sebenarnya banyak Sesyong Sece yang tanya ke saya, Sesyong kenapa nggak mau ini? Memang ada 1-2 kendala yang membuat saya berpikir saya masih belum pantas untuk naik Sesyong ya. Ya memang saya udah sering ikut kegiatan, banyak bantu-bantu karena diperbolehkan juga sih Sesyong. Saya cukup kangen sama dengan master dan Sesyong Sece yang membantu saya selama ini gitu. Jadi saya masih bisa berkegiatan, bantu-bantu di yayasan. Ya udah cukup lama sih sebenarnya gitu sih. Ya, baik. Kita menantikan keberanian Sesyong Antonius bertambah kuat, bertambah berani mengambil tanggung jawab, berani mengambil keputusan-keputusan untuk
menjadi komite nantinya ya, tentunya masuk menjadi cakom dulu ya Sisyong ya, jangan abu putih terus, masa abu putih sepanjang masa ya. Oke. Yuk, Ya. Kang Sisyong, pagi Ya, semua Kak Antonio Sisyong ya. Baik. Nah, lanjutnya tadi ada siapa tadi resen ya, saya belum lihat ya. Iya, tadi yang resen atau siapa? Silakan. Nah, ini dari message dari Sisyong Indra, sisi Taiwan juga ada bantuan education ke Nepal, kampung halaman Buddha. Ya, kalau education bukan di Nepal aja tuh ya, untuk para apa namanya pengungsi dari Suriah di Jordania juga ada memberikan education juga, membangun sekolah di Jordania ya untuk para pengungsi tersebut ya. Dan itu kemudian diresmikan oleh negara ya kalau nggak salah demikian. Tadinya hanya sedikit-sedikit, kemudian jadi makin besar juga. Tapi statusnya seperti apa saya nggak tahu ya. Demikian. Tapi education memang Cici sangat memperhatikan education kepada anak-anak. Ya, jadi anak-anak itu penerus generasi ya nantinya ya yang akan menghuni dunia ini ya. Jadi kita harus mewariskan anak-anak kita pelajaran-pelajaran yang baik, bumi yang baik, wariskan anak kita sebuah sungai yang jernih katanya gitu ya. Itu ada lagunya. Oke, lanjut kita ada Puspa Sece mau sharing, silahkan Puspa Sece sudah raise hand. 阿弥陀佛，早安呀，是熊后来师兄师 Ya. 姐们，早上好ya, Kan Ensam ya. Sebenarnya hari ini sungguh-sungguh kita merasakan ya sangat kangen kita mendapatkan guru ya yang mengajar kita ya bagaimana budaya humanis kita yang awalnya memang kita seperti tadi dikatakan pelestarian batin ya, ini sangat penting ya. Soalnya dari keindahan kita bisa mengikis keburukan kita, sedangkan kebajikan bisa mengikis kejahatan kita. Ini sebenarnya dari awal memang kita manusia awam mungkin kita belum sampai tahap yang benar-benar memahami ini ya. Tapi setelah kita masuk ke pintu Dharma yang sering kita mendengarkan ceramah master mengarahkan kita ke arah yang baik ya kebajikan ini, kita dapat memahami bahwa kita sebenarnya semuanya di dalam pelatihan di Ceci ini banyak sekali ya kita mungkin dari Sisyong Sejemen juga merasakan ya perubahan-perubahan dari kita punya tabiat yang awalnya sangat buruk ya penuh dengan emosi ya kita bilang ya. Penuh dengan emosi dan juga penuh dengan hal yang tidak baik itu setelah kita pelan-pelan masuk ke pintu Dharma Ceci kita lagi belajar nih semuanya kita bagaimana berusaha untuk mengikis keburukan kita sehingga kita akan menjadi lebih baik ya kita bilang lebih baik seperti yang Master bilang kita awalnya memang tidak mudah ya Sisyong Sejemen noda batin ini mau kita kikis itu memang tidak mudah karena kita memiliki satu ego kita ya satu ego kita. Jadi setelah kita begitu masuk, kita mulai belajar dengan saudara sedharma yang begitu banyak di dalam lingkungan yang baik, sehingga pelan-pelan bisa merasakan kita sendiri bahwa perubahan-perubahan yang awalnya mungkin kita terhadap keluarga yang sangat keras, terhadap anak-anak, ya, terhadap saudara kita, terhadap orang tua kita. Tapi setelah masuk ke dalam pintu Dharma ini, Master selalu mengingatkan kita, yaitu dua hal, bagaimana kita berbakti kepada orang tua dan juga berbuat kebajikan ini jangan ditunda. Jadi mungkin dari titik-titik kecil kita merubah sehingga akan kita merasakan bagaimana keluarga kita merasakan ada sesuatu yang merasa adanya ketenangan, kebahagiaan ya. Inilah yang membuat kita juga merasakan iya di dalam kondisi di dalam satu keluarga sebenarnya ada apa-apa kita dapat samsyong, kita tidak usah langsung emosi. Biasanya kan kita kalau sama anak-anak merasa bahwa kita sebagai orang tua pasti kita yang paling benar gitu kan. Tetapi di dalam kondisi kita masuk ke dalam pintu Dharma ini, Master selalu mengingatkan kita. Sebenarnya kita sebagai orang tua juga adalah sebagai teman dari anak-anak ya kita bilang ya. Kita bisa kumpul bersama ini juga karena kita adalah karma bersama yang kita saling mengutang bagaimana kita akan membayarnya ya. Jadi kalau memang dari keluarga yang kita awalnya tidak bahagia, kalau kita sudah masuk ke pintu Dharma Ceci, kita berusaha bagaimana bisa membuat keluarga kita menjadi tenang dan bahagia kembali. Sehingga jalinan jodoh inilah yang sangat penting ya. Karena jalinan jodoh ini adalah akan kita bawa di dalam setiap kehidupan.
bukan hanya kehidupan saat ini. Makanya di mana selalu seperti judul hari ini ya, memperlakukan semua makhluk hidup bagaikan keluarga. Jadi bukan hanya sebagai manusia aja, tapi di sini Master juga semua makhluk hidup loh, Sesyong Sejemen. Jadi Puspa merasakan ya semua makhluk hidup itu kita juga diingatkan oleh guru kita bagaimana kita dengan cara bisa ya memperlakukan semua makhluk hidup bagaikan keluarga. Pasti kita semuanya harus mulai bervegetarian sehingga kita dapat menjalin jodoh baik dengan mereka semua juga. Sehingga di dalam setiap kehidupan, baik di dalam kondisi kita atau mereka, kita kan tidak tahu juga ya kehidupan kita berikutnya, apakah kita masih sebagai manusia atau kita juga terlahir di alam rendah. Tapi di alam rendah ini kondisinya kita mungkin juga lebih baik ya, karena kita juga ada berbuat kebajikan, ya itu juga kita bilang mungkin lebih baik. Seperti kita lihat makhluk-makhluk sekarang banyak sekali, kita lihat anjing kucing yang mereka juga memang awalnya mereka di jalanan, tapi sekarang banyak sekali mereka juga penuh berkah ya, mereka bisa tinggal di ruang AC, kita bilang memakai kondisi makanan yang enak-enak, memakai baju lagi. Ini yang kita manusia yang harus pahamin juga ya, seperti Master bilang. Sebenarnya secara alami itu mereka tuh mungkin juga merasa, aduh ini manusia aneh ya, kenapa saya dipakai baju ya? Sebenarnya kan nggak usah ya, memang saya sudah ditakdirkan begini ya. Inilah kebajikan yang kita, kebijaksanaan yang dapat kita pahami juga. Jadi kita melihat dari mereka bisa mereka bisa dipelihara oleh manusia dengan kehidupan yang lebih baik, mendapat makanan yang lebih baik. Ini juga adalah berkah mereka. Jadi sebenarnya berkah itu ada di mana-mana. Makanya kita harus benar-benar dapat merasakan bahwa budaya humanis dan juga jalinan jodoh ini sangat penting ya di dalam batin kita ini. Karena Master selalu mengingatkan sebenarnya adalah pelestarian batin melewati tubuh. Kalau nggak mungkin ya tanpa tubuh bisa melestarikan batin ini. Jadi inilah yang Puspa merasakan sangat bersyukur ya, karena kita sudah mungkin ya banyak sekali kita mendengarkan Dharma, tapi banyak sekali kondisi kita tidak memahami bahwa harus dipraktekkan, hanya mendengar dan juga memahami tapi tidak kita praktekkan. Tapi di seci inilah kita dapat mempraktekkan sehingga pelan-pelan setiap saat pun kita selalu dalam kondisi pelatihan diri. Inilah yang Puspa dapatkan. Ini Sesyong Hok Lai, Kangen Sesyong Sejemen, Amitofo, Kangen. Kangen ya Puspa Sece ya, betul ya. Jadi pelatihan diri ya. Jadi memperlakukan semua makhluk bagaikan keluarga juga bagian daripada pelatihan diri kita tentunya ya. Jadi pelatihan diri kita itu betul-betul setiap hari, setiap saat. Jadi para makhluk itu dianggap bagian dari keluarganya, bukan hanya sebagai mainan ya. Jadi ya beliin baju ya boleh-boleh aja, tapi menganggap sebagai keluarga, bukan hanya sebagai mainan, bukan hanya sebagai barang yang untuk dipertontonkan, bukan barang yang untuk dibangga-banggakan ke orang karena memakai baju yang mahal, memakai ini yang mahal dengan potongan rambut yang mahal ya. Rambut binatangnya sekarang kan dipotong di salon ya, mahal-mahal, salonnya lebih mahal dari manusia lagi ya kan. Jadi didandanin untuk dibawa ngeceng-ngeceng ya, untuk dibawa mejeng-mejeng kemana-mana, dipertontonkan agar mendapatkan pujian-pujian. Berarti ya anjingnya mah biasa aja ya, tapi yang punyanya yang senang ya dapat pujian-pujian. Oke, baik. Semoga itu menjadi perhatian kita semuanya, dan yang paling penting adalah tidak memperjualbelikan makhluk-makhluk hidup, karena itu tidak dianjurkan ya. Jadi dalam mata pencaharian benar itu, di dalam Jalan Mulia Berwas 8, mata pencaharian benar tidak memperjualbelikan makhluk hidup. Oke, baik. Ini ada Husen Sesyong dari Tangerang, sudah resen dari tadi nih kelihatannya ya. Udah capek tangannya nih, silakan Sesyong. Ya. Enggak lah Sesyong. Ya. Maksudnya ya kan tadi udah dengar selamat pagi ya, salam berkah, sehat, bahagia, salam penuh berkah. Jadi di pagi hari ini saya sangat bersyukur ya, maksudnya setiap hari itu bersyukur, setiap bangun dengar si Pasya bersyukur banget ya, bisa mendengarkan sharing-sharing dari Sesyong Sece, apalagi tadi yang Sece yang terakhir ya, maksudnya saya lupa. Sece Puspa namanya Sesyong. Sece Puspa ya, luar biasa ya, itu real ya. Memang betul. Kalau pelatihan itu ya, pengenalan moral itu yang Sesyong Hok Lai bilang benar. Itu harus dari punya kesetiaan ya. Maksudnya kita harus setia terus harus punya kesabaran tingkat tinggi ya.
apalagi kita yang udah berumah tangga ya, apalagi kita baru tahu apa maksudnya, sering dengar dharma ya maksudnya. Tapi kalau saya lihat ya memang luar biasa ya di Seci ini, walaupun berusaha kita tahu dengar, tapi kita harus sering ikut kegiatan ya, karena di Seci ini luar biasa, itu pemikiran yang udah jauh ke depan gitu loh, disesuaikan dengan zaman yang sekarang yang memang moral itu perlu sekali ya. Nah jadi satu ketika saya ya kadang yang Sesiong Joni pernah bilang kan, kagum, kaget, itu emang ada benarnya ya, tapi memang harus ada nilai juangnya juga ya maksudnya. Tapi saya setiap kali itu saya suka paksa juga gitu, paksa asal kegiatan, paksa karena saya tahu Seci ini bukan pemikiran sehari 2 hari atau setahun 2 tahun, jadi pemikiran orang-orang hebat ngebentuk Seci gitu, apalagi master kita ya. Jadi kayak makan aja nggak bersuara, terus ini gitu. Memang kelihatannya ini ya susah, karena susah itu karena kita udah banyak virus sebelumnya. Tapi saya waktu kemarin ikut pelatihan itu penting tuh pelatihan. Saya waktu ikut pelatihan saya lihat anak kecil ya, anak sekolah. Saya lihat dia anak kecil itu ada kegiatan gitu ya di Cingsi ya, di PIK ya. Saya lihat, saya pikir omanya, taunya mamanya punya cici gitu, lagi mau pakai kaos kaki ya, pakai itu, dia pakein gitu. Jadi saya merasa hati ya, ini anak apa maksudnya? Luar biasa gitu, sampai saya foto gitu. Jadi saya setiap ada pelatihan, persamuan, apa gitu, saya ikut ya. Apalagi yang ulang tahun kemarin ya, suka duka, pengalaman, ini apa, itu saya merasa mungkin menguatkan saya gitu. Walaupun ada kerikil-kerikil, ya kadang-kadang ya masing-masing punya dharma atau masing-masing punya kebijaksanaan kan berbeda-beda ya. Tapi saya seperti hari ini aja jadi menguatkan saya gitu. Lebih sabar lagi, lebih ini memang sulit ya, tapi sabar, setia, terus harus konsisten juga gitu, semangat terus gitu. Itu aja sih. Cayo buat Seci agar selalu pantang menyerah gitu loh. Siap, Sesiong. Kang En ya. Ya, itu aja Kang En ya. Baik, Kang. Ya itu, jadi memang pelatihan diri itu memang nggak gampang ya. Jadi tadi Sesiong juga melihat ya. Dan ketika anak-anak dilatih untuk makan tidak bersuara, anak-anak itu awal-awalnya sulit, tapi kemudian terus dilatih. Sekarang kalau anak-anak school itu waktu makan itu bisa diem, tenang ya. Tetapi relawan yang datangnya memang sudah dewasa, ada yang malah sudah berumur ya. Coba kita lihat kalau dalam training pada saat makan, tetap masih belum bisa setenang mereka yang dilatih dari awal ya. Karena memang lebih banyak ininya ya. Jadi sambil makan, sambil masih cerita, masih ngomong sambil makan ya. Dan itu kebiasaan-kebiasaan yang memang sangat tidak mudah ya. Karena dari zaman dulu kebiasaan kalau waktu makan tuh dipakai untuk ngobrol ya. Jadi orang-orang yang berbisnis apa juga ada sambil makan sambil ngobrol bisnis gitu kan. Jadi sambil ngobrol politik dan lain-lain. Jadi insan Seci pun waktu makan itu masih tetap belum bisa tenang, masih terus ngobrol. Jadi ini juga yang memang harus menjadi perhatian kita, bahwa kalau mau melatih diri, makan itu harus diam dan tenang. Ya. Jadi fokus kepada makanannya, nikmati makanannya itu, rasakan teksturnya, rasakan ada bumbu apanya, demikian ya, seperti itu ya. Dan syukuri datangnya makanan itu dari mana.
Ya, jadi kalau kita sambil ngobrol ini itu nggak tahu, kita nggak sadar makanan itu dari mana. Baik, ini ada secelinde, ini adalah yang terakhir ya. Setelah secelinde kita akan tutup ya. Silakan secelinde. Oh, oke. KN ya diberikan waktu sedikit untuk saya sharing. KN 早安，后来师兄，KN 上人开始。Pagi semua susun sejak KN semua susun sejak. Ya hari ini yang saya bisa sharing ya, sebenarnya saya nggak rencana mau resign ya, tapi seperti Hok Lai Susyong bilang, jangan selalu mau dengan memakan obat. Tapi sebenarnya manusia harus minta obat dulu baru bisa sembuh ya, dan juga membutuhkan waktu untuk kesembuhannya. Ini adalah suatu perjalanan untuk kita belajar Dharma dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu saja ya keraguan ya, pandangan gelap ya tentu saja harus melalui dengan 3 praktek Dharma ya, yaitu ucapan baik, pikiran yang baik, dan memiliki niat yang baik. Banyak ya yang saya merasakan itu sangat merasa sangat ya, belum cukup ya untuk memperlakukan semua orang itu sebagai keluarga. Kurang untuk bisa bersungguh hati dalam mendengarkan Dharma, ya, dalam mempraktikkan Dharma, ya, seperti keluarga kita sendiri. Ya, memang semua pelatihan itu memulai daripada kita sendiri. Kita belajar dari semua orang adalah guru kita. Ya, tentu saja kita keraguan ya apa inti dan maksud yang sebenarnya ya untuk membawa kita ya dalam percaya tidak hanya untuk sebagai keluarga saja ya, mungkin memiliki maksud yang terbaik untuk kita ya. Tentu saja ini membutuhkan perjalanan yang sangat panjang dalam belajar Dharma, dalam praktik di jalan Bodhisattva. Waktunya udah habis, KN semua Kanan ya Linda saja ya, perjalanan panjang di jalan Bodhisattva dalam pelatihan diri kita. Ya demikian memang pelatihan diri ya tentunya sangat panjang ya. Para Bodhisattva dulu juga berkalpa-kalpa ya. Jadi perjalanan panjang. Jadi Maitreya juga berapa panjang ya sampai saat ini belum jadi Buddha kan, masih akan. Berarti mungkin saja saat ini ada titisan-titisan atau kelahiran-kelahiran sang bodhisattva di dunia ini kita juga nggak tahu ya. Jadi betul-betul bukan hanya satu kehidupan ya untuk menjadi bisa mencapai Anuttara sama Sang Buddha, tentunya itu butuh waktu yang betul-betul panjang. Jadi kalau kita bilang ya itu juga nggak heran ya. Memang sedemikian panjangnya. Jadi beratus kehidupan, beribu kehidupan, berjuta kehidupan, kita nggak pernah tahu. Tapi yang pasti ketika saat ini kita memiliki lahir dan batin dan jasmani, kita harus betul-betul menggunakannya, memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin. Sehingga kelahiran yang akan datang, kita masih terus memiliki jodoh bagaikan keluarga di Ceci ya. Jadi ada master, ada ajaran Buddha, ada Seci, ada relawan, ada kan Anfu, ada donatur. Nah, itu semuanya yang menjadikan dunia ini menjadi lebih indah karena adanya Seci ya. Baik, sesungguhnya demikian hari ini kangen kepada semua yang sudah sharing. Jadi kita juga berharap semuanya mendapatkan manfaat daripada pertemuan kita di pagi hari ini tentunya ya. Agar kita bisa terus menyerap Dharma dan ada Dharma dalam setiap tindakan kita. Kangen semuanya, ya salam sehat selalu. Baik, kita masuk ke kosakata.
感恩师公上人开示，感恩师姑师伯。静思妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shun Faxiang Riwayat Ceci bagian 27. Ceci 的故事27. 愿将众生当成至亲 memperlakukan semua makhluk hidup bagai keluarga. 人缘会 Forum Bantuan Kemanusiaan. Bayi Dashi makhluk agung berjubah putih. 世缘众生为至亲 berikrar untuk memperlakukan semua makhluk hidup bagai keluarga. Zoulang koridor. Cuji prostitusi. Ciyi Hui asosiasi Ciyi. Huli Zhuanke Xuexiao sekolah akademi keperawatan. Ciceng Baba. Ciceng Baba. 教育完全化 pendidikan yang holistik. 礼者礼也 kesusilaan itulah hakikat kebenaran. 象神台风 topan 象神 动员 mobilisasi menggerakkan. 姨的妈妈 mama yang mempunyai keunggulan moral. 感恩师姑师伯，早上好。 好，感恩 Vincent Sisiong. Demikian kosakata juga sudah selesai dibacakan oleh Vincent Sisiong. Nah, untuk akhirnya kita sama-sama mari kita berdiri, tangan beranjali. Kita memberikan hormat kepada para Buddha, Bodhisattva, dan Master. Ya. Xiang Sang Xun, Sang Wen Xun Li, Wen Xun. Zai Wen Xun. Sang Wen Xun. 阿弥陀佛，感恩 semuanya, sampai ketemu besok, 明天见。阿弥陀佛，感感恩师恩师兄兄师姐们，感恩师兄老来，感感恩师姐不说话，不说话，拜拜，拜拜。我曾一个人在探寻，何处是自己的大门？经过那金丝的指点，发现金色就是芳龄。我曾反反复复地在追问，什么是自己的诱因？经过那金丝的插针，一切善念来自善心。我继续在探寻，也继续在追。